selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi lagi resep roti terbaru dari saya. Ini adalah resep dengan metode tangsong. Hanya komposisi tangsongnya saya ganti supaya roti ini lebih fluffy lagi, lebih lembut lagi. Roti kali ini saya akan bikin roti isi daging. Nah, daging yang saya pakai kali ini adalah kombinasi daging babi dan daging udang. Kalau kalian nggak makan daging babi, untuk yang beragama muslim, kalian bisa ganti dengan daging ayam ya. Nah, untuk resep isiannya seperti berikut ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat isian roti daging babinya ya. Nah, isiannya terdiri dari seperti ini. Di sini saya ada 4-5 siung bawang merah, 2-3 siung bawang putih, saya cincang halus juga, saya iris-iris. Lalu di sini ada 1 buah wortel yang kecil, saya potong kotak-kotak. Di sini ada daging, saya pakai daging babi yang sudah digiling, 250 gram dan 100 gram daging udang. Kalau kalian nggak makan daging babi, kalian bisa ganti dengan daging ayam, ya. Nah, di sini ada jamur hyoko atau jamu shiitake yang sudah saya punya yang kering, sudah saya rendam dengan air semalaman biar lembut, lalu saya potong kotak-kotak seperti ini. Lalu di sini ada daun bawang ya, 2 buah daun bawang diiris-iris juga sama. Nah, bahannya hanya ini aja. Lalu untuk sausnya, untuk bikin bahan ini kita butuh saus tiram, lalu minyak wijen, kecap asin, gula pasir, garam, dan juga bumbu ngohyong ya. Bumbu ngohyong kita akan kasih sedikit aja, sekitar setengah sendok teh aja ya. Nah, gampang kan, bahannya hanya ini aja. Kalau untuk dia punya kecap asin kita kasih 1 sendok makan kecap asin, lalu 1 sendok teh minyak wijen, lalu 1 sendok makan saus tiram. Dan nanti juga saya akan kasih larutan maizena untuk mengentalkan si isiannya ini. Oke, yuk langsung aja kita bikin. Kita naikkan sedikit minyak goreng, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini untuk isiannya ini kalian juga bisa pakai untuk isian pastry atau untuk isian roti, itu boleh juga dipakai ya, enak juga ya, enak banget ya. Nah, ini seperti ini kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kita aduk-aduk. Nah, ini dan si jamurnya. Jamur ini harus digoreng ya, supaya dia lebih lembut lagi dan aromanya keluar gitu ya. Ingat-ingat ya teman-teman. Nah, ini setelah ditumis sebentar seperti ini sampai dia agak harum, kita masukkan daging babinya dulu ya. Nah, kita masukkan daging babinya, udangnya sebentar lagi ya. Daging babinya dulu kita masukin. Nah, kita aduk-aduk sampai daging babinya ini berubah warna ya. Terus kita masukin wortelnya supaya wortelnya juga bisa matang. Kalau kalian mau taruh kacang polong juga boleh, cuman anak saya nggak terlalu suka kacang polong, jadi saya nggak pakai kacang polong, pakai wortel aja. Ini kita aduk-aduk sampai wortelnya juga layu. Nah, ini udah berubah warna ya dagingnya. Lalu kita masukkan daging udangnya. Udangnya kita masukin. Kita aduk sampai udangnya juga berubah warna. Sambil nunggu udangnya juga matang, kita boleh masukin sausnya ya. Nah, apinya kecilin, kita kasih saus tiram sekitar 1 sendok makan ya. Kecap asin 1 sendok makan.
minyak wijen 1 sendok teh. Kita aduk. Kita masukin daun bawangnya juga. Daun bawangnya kita masukin biar ditumis bareng. Kita aduk-aduk. Aduk terus. Nah, lalu kita kasih air sedikit supaya bikin dagingnya lembut. Kita kasih air. Jadi kita braise sebentar ya. Nah, sambilan saya kasih gula batu ya. Jadi saya nggak kasih gula pasir, pakai gula batu sedikit. Lalu saya kasih kecap manis juga dikit ya. Gula batu fungsinya supaya warnanya lebih shiny ya, lebih mengkilat gitu. Nah, ini kita kasih sedikit kecap manis. Kecap manis 1 sendok makan aja, lebih kurang. Nah, lalu kita kasih garam juga nanti. Ini kita braise dulu sebentar sampai gulanya larut. Lalu saya akan cobain rasanya. Sambil kita siapkan juga larutan maizenanya ya. Ini kita kasih larutan maizenanya ya. Saya udah bikin larutan maizenanya. Larutan maizena itu supaya dia mengental gitu ya, meresap gitu. Kita akan masak terus sampai dia mengental ya. Nah, seperti ini isiannya sudah jadi. Kita taruh di piring. Kita biarkan dulu di piring, di-rare dulu gitu ya. Nah, setelah kita bikin isiannya, kita juga harus bikin adonan tangsongnya sebelum kita adon bersama adonan rotinya. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan roti tangsong isi daging ya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan, hampir semuanya udah saya siapkan di sini. Yang pertama ini adalah bahan untuk tangsongnya. Nah, di sini untuk tangsongnya saya sudah siapkan 25 gram tepung protein tinggi atau tepung cakra ya. Saya pakai cakra emas tepung oriental. Lalu di cairannya ini adalah 125 ml susu UHT. Nah, ini kita untuk tangsongnya. Nanti akan kita aduk dan kita jadikan cairan tangsongnya ya. Oke, yuk langsung aja kita bikin tangsongnya dulu ya. Nah, kayak gini teman-teman. Sebelum kalian nyalakan apinya, kalian campur dulu tepungnya dan susunya ini jadi rata ya. Nah, jadi merata, larut di dalam tepungnya, larut di dalam susunya. Nah, kalau sudah mulai larut seperti ini, baru kita nyalakan kompornya ya. Jadi dia gerindilannya enggak terlalu banyak ya. Kalau kalian langsung nyalakan apinya, dia gerindilannya banyak ya. Nah, seperti ini kita masak sampai dia mengental ya. Nah, tuh udah mulai ngental. Nah, ini sebentar lagi kita sisihkan deh tangsongnya sampai dia suhu ruang, baru bisa dipakai untuk roti. Nah, kita taruh di piring yang agak lebar supaya dia cepet dinginnya. Kayak gini ya, kita taruh di piring. Nah, supaya lebih cepat lagi dinginnya, kalian bisa taruh di kulkas ya. Angin-angin dulu, atau kalian boleh masukin kulkas, tapi harus ditutup dengan wrapping supaya adonannya enggak kering. Nah, di sini kita sudah punya bahan-bahan. Bahan-bahannya terdiri dari 325 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 1,5 sendok teh ragi instan, 1 butir telur. Lalu di sini saya juga udah sediakan 30 gram margarin atau butter
dengan setengah sendok teh garam dan 125 ml susu UHT ya. Nah, bahan ini akan kita giling nanti bersama dengan bahan tangsongnya. Tentu saja bahan tangsongnya itu nggak boleh panas, harus yang anget-anget kuku aja, atau kalian boleh tinggalkan dulu di kulkas selama selama setengah jam atau 1 jam sampai dia benar-benar nggak panas ya. Langsung aja kita masukkan bahan yang lainnya dulu ya, seperti gula pasir, ragi instan, sama tepungnya. Lalu ini kita masukin semua, lalu kita masukkan telurnya di sini. Nah, kayak gini. Kita kocok dulu biar bercampur semua. Nah, dia udah lumayan bercampur. Kita masukkan tangsongnya, ini udah dingin. Saya masukin aja di sini. Nah, ini udah kita masukin, kita kocok sambil masukin susunya ya. Nah, ini 125 ml, sorry. Kita aduk sampai dia bercampur rata aja. Oh, dia udah mulai campur rata. Ikan dulu ya. Nah, ini udah bercampur rata, udah pas banget komposisinya, enggak terlalu lembek, jadi enggak ini juga. Ini saya masukkan margarinnya atau mentega mix margarin seperti ini. Ini kita aduk lagi, kocok lagi sampai dia window pane atau kalis ya teman-teman. Ini kalau di mixer saya itu lebih kurang sekitar 10-15 menit. Kalau teman-teman ngerasa terlalu lembek, kurang tepung, kalian boleh tambahkan sedikit-sedikit tepung ya. Tapi jangan kebanyakan karena tepungnya sebenarnya ini udah pas. Cuma paling karena komposisi daripada tepungnya kadang-kadang masih kurang sedikit tepung atau kurang air gitu. Jadi disesuaikan aja ya. Udah kelihatan halus banget. Kita lagi saja mau coba tes ya, udah window pane atau belum ya. Nah, ini sudah saya stopin. Kita kasih tepung di tangan supaya nggak lengket, secukupnya aja. Lalu saya akan coba ya, adonannya ini udah window pane atau belum, udah kalis banget atau belum. Nih, dia masih agak sticky sedikit, nggak masalah, nanti akan kita kasih tepung lagi. Nih, udah window pane atau belum nih? Nah, udah, ternyata teman-teman udah nerawang tuh, udah nerawang banget tuh ya. Nah, ini berarti udah selesai. Rotinya akan saya pindahkan ke meja kerja saya. Ini kita kasih tepung ya bagian mejanya supaya nggak begitu lengket. Nah, tangan kita juga dikasih tepung. Memang ini masih agak sedikit sticky, tapi dia udah kalis banget, gak apa-apa. Memang seperti itu adonan tangsong ya teman-teman. Tapi kalian nggak perlu nambahin banyak-banyak lagi, tepungnya secukupnya aja. Nah, oke, kayak begini. Nah, tuh teman-teman, udah lentur banget ya. Nah, ini kita ambil baskom. Kita akan proofing 1,5 jam gitu ya kira-kira. Oles dengan sedikit butter atau margarin ya, supaya adonannya jadi lebih moist dan enggak lengket juga di baskomnya ini ya. Nah, seperti itu, sedikit aja. Nah, oke. Nah, kita tutupin dengan serbet bersih, lalu kita biarkan 1,5 jam proofing yang pertama. Nah, ini udah 1,5 jam, kita buka. Tadang! Tuh, jadinya udah gemuk banget, udah gendut banget. Waktunya kita untuk bagi-bagi ya menjadi adonan. Jangan lupa tangannya dikasih tepung terigu. Lalu kita kempeskan yang sudah kita buat ya. Ini yang sudah kita buat. Nanti kita isi ke roti-rotinya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini
Ini kita tuangin dulu ke sini. Oke. Nah, ini kita benar-benar hilangkan dulu udara yang di dalamnya supaya hasilnya bagus. 739 ya, 739. Nah, ini saya bagi menjadi 12 bagian ya. Satu bagiannya lebih kurang sekitar 58 sampai 60 gram gitu ya. Nah, bebas ya kalian mau berapa besar ya. Ini saya bagi menjadi 12 bagian. Kalau mau bagi 10 juga boleh ya. Nah, jadi 12. Ini besarannya saya bagi-bagi dulu ya. Nanti dibiarin 10 menit baru nanti kita kasih isiannya ya. Aduh, ini lembut banget teman-teman tuh. Nah, seperti ini dibulet-buletin. Nah, seperti ini. Nah, setelah dibulet-buletin kayak gini semuanya, kita biarkan lagi sebentar 10-15 menit baru nanti kita kasih isian ya teman-teman. Kita akan masukin isinya ya teman-teman. Nah, ini kasih tepung sedikit, tangan kita juga dikasih tepung supaya nggak lengket. Kita kempeskan dikit, lalu saya pakai sistem kayak bikin bakpao ya. Jadi tengahnya saya agak tebal ketimbang bagian bawahnya. Jadi pinggirnya saya tipis-tipisin gini ya, supaya nanti isiannya enggak bocor ke bawah ya. Nah, ini kayak gini jadinya. Nah, isiannya jadinya di tengah nanti. Kalian mau pakai rolling pin juga bisa ya. Lebar-lebarin pinggirannya. Nah, tengahnya lebih tebal. Kita kasih isiannya. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup. Isinya harus agak banyak supaya enak ya. Mantap. Nah, kita tutup semuanya yang rapet di bawahnya kayak gini. Kasih sedikit tepung, lalu kita bulet-buletin lagi. Jadi deh, kita taruh di loyang seperti ini. Semuanya kita bikin seperti ini. Lalu nanti kita akan proofing kedua kali ya. Nah, ini udah selesai. Kita tinggal tunggu dia proofing kedua kalinya ya. Habis itu baru kita panggang. Kita oles dengan kita panggang, oke? Nah, setelah dia proofing kedua kali, ini udah gede banget kayak gini. Nah, ini akan kita oles ya. Kita oles dengan 1 butir kuning telur ditambah dengan sekitar 1 sendok teh susu UHT. Nah, lalu kita oles di setiap rotinya sampai rata ya, supaya nanti jadinya itu golden brown banget, cakep banget ya. Nah, udah selesai seperti ini, langsung kita panggang suhu 190 derajat selama 25 menit ya. 20 menit api bawah sampai dia matang, lalu api atas untuk merahin bagian atasnya, oke? Nah, setelah 15 menit saya panggang di api bawah dan sekitar 3-4 menit di api atas, jadinya seperti ini. Wah, menu-menu banget ya teman-teman. Nah, waktunya kita olesi dengan margarin atau butter di saat dia masih panas supaya bisa mengkilat ya, atau shiny, juga membuat kulit dari roti ini lembut ya.
biar lebih ada gurih-gurihnya kalau margarin. Kalau kalian mau pakai butter juga boleh ya. Nah, cakep banget. Nah, ini dia roti isi daging babi ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Kalau kalian nggak makan daging babi, kalian boleh ganti dengan ayam. Ini isinya itu enak banget karena saya kombinasi dengan udang. Kalau kalian nggak mau pakai udang juga boleh di skip ya. Jadi sesuaikan dengan selera kalian aja. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya kali ini. Ini dia roti isi daging metode tangsong ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian juga untuk bikin cemilan yang homemade, enak dan bergizi. Dan tentu saja nggak perlu pakai bahan-bahan yang kimia-kimia gitu ya. Nah, nanti setelah dingin saya akan buka, kasih teman-teman lihat gimana sih serat dari roti yang lembut banget ini buat kalian. Oke? Nah, sampai di sini dulu resep dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dadah. Dingin. Ini juga udah saya belah tadi ya untuk saya foto. Ini kalian lihat ya, tuh. Empuk banget teman-teman, lembut banget. Saya akan buka lagi satu supaya kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa. Tuh lihat lembutnya itu banget ya. Saya akan buka, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Tuh, tekstur rotinya tuh lembut banget. Isiannya kalian harus kasih yang banyak supaya enak. Tuh lihat rotinya, halus banget ya. Tuh teksturnya halus banget dan ini empuk banget teman-teman. Kalian harus coba ya di rumah.